Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat. sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, Ibu minta ketua kelas sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, tolong dipimpin berdoa dulu. Untuk memulai kegiatan webinar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, saya akan share dulu ya. Sudah muncul ya? Sudah. Ya. Nah, ini ya, kira-kira adakah organisme yang bisa hidup di kedua tempat ini? Ada yang bisa menyampaikan analisisnya? Silahkan di-on-kan kamera dan juga mikrofonnya ya. Barkah? Adakah kira-kira organisme yang hidup di kedua tempat ini? Ya, ada Bu. Ya, bagaimana menurutmu? Ada apa tidak organisme yang bisa hidup di kedua tempat ini? Ada Bu. Ada. Ini Ya. yang pertama gambar apa? Gambar apa yang pertama? Gambar kawah ya. Kawah dengan pH bisa mencapai 0 ya. Dan juga lumayan panas. Dan yang kedua gambar bintil akar ya. Alasannya apa kok bisa? Sudah pernah baca mungkin atau apa? Halo, yang lain? Yang lain bagaimana? Apakah ada organisme yang bisa hidup di tempat A dan B ini? Menurut kalian, adakah yang bisa hidup organisme? Ada, Bu. Ada ya? Ya, tepat ya jawabannya ya. Walaupun di gambar pertama ini ya, kawah ini dengan pH bisa mencapai 0 ya, dan dengan suhu yang panas, masih ada organisme yang bisa hidup di tempat ini ya. Ini namanya, kalau kalian pernah lihat ya, ini kawah apa? Kawah di Jawa Timur? Ada yang tahu? Kawah ijen. Kawah ijen, Kawah iya. ijen. Ini kawah, betul, ya. Ini kawah ijen ya. Lalu untuk yang gambar kedua yang di pojok bawah ini di akar tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan ya, Leguminaceae. Nah, ternyata ini kalau kalian lihat ada bintil akar, ini juga situ juga merupakan habitat dari makhluk hidup itu. Nah, jadi hari ini kita belajar ini ya, tujuan pembelajaran melalui model discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan juga di pertemuan ada percobaan, kalian diharapkan akan bisa mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan juga peran bakteri dalam kehidupan, serta menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sedangkan untuk
penilaiannya, pada pertemuan kali ini saya akan menilai untuk yang afektifnya sesuai dengan tujuan untuk sikap jujur, disiplin, gotong royong, dan tanggung jawab ya. Kalau untuk keterampilan, saya akan nilai dari presentasi. Dan di akhir pembelajaran juga akan ada evaluasi pembelajaran. Kalian mengerjakan 10 soal ya. Nah, setelah kalian mempelajari bakteri, nah diharapkan kalian bisa lebih bersyukur ya, karena ada makhluk sekecil ini juga ya, dan juga bisa menambah rasa ketakwaan juga ya, rasa iman kita kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, ya, adakah pertanyaan yang muncul? Silahkan menyampaikan pendapatnya, ya. Izin bertanya, Ya. bagaimana struktur dan ciri-ciri dari bakteri yang sebenarnya? Ya, bagus ya, pertanyaan yang bagus. Nah, untuk mengakomodasi pertanyaan tadi dari siapa? Bapak Arafah. Ya, Pak Rofa. Nah, Ibu sediakan LKPD yang sudah saya share ya. Sudah saya share di Microsoft Teams, kalian bisa download dan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nah, jadi setelah ini untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan kalian, silahkan ya kalian beralih dulu ya, kita pindah dulu ke channel biologi ya, ke postingan channel biologi untuk tahap problem statement, untuk mengidentifikasi masalah, untuk pengumpulan data dan processing data. Nah, kalian berdiskusi melalui channel biologi ya. Ya, silahkan saya tunggu di channel biologi selama 30 menit ya. Kita ketemu lagi di web meeting 30 menit ke depan ya. Silahkan di live dari web meeting ini, lalu kita pindah ke channel biologi.
ya. Selamat pagi lagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi di web meeting ya untuk mendiskusikan hasil pekerjaan kalian ya. Silahkan salah satu anak untuk perwakilan tiap kelompok mempresentasikannya ya. Dengan perkenalan dulu dari kelompok berapa gitu ya. Silahkan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbandingan karakteristik antara Archaeobacteria dan Eubacteria di bawah ini. Dalam selaput inti pada Archaeobacteria tidak ada, dan Eubacteria tidak ada juga. Terus respon antibiotik pada Archaeobacteria tidak terhambat, pada Eubacteria terpengaruh. Peptidoglikan pada dinding sel pada Archaeobacteria tidak ada, sedangkan pada Eubacteria ada. Ya, terima kasih Andini ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih untuk presentasinya kelompok 1. Ya, nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi apa itu Archaeobacteria dan Eubacteria. Kita lanjut dulu untuk kelompok 2 ya. Silahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, di-on-kan dulu kameranya. Oke, kita. Perkenalkan, nama saya Gita Citra Kamila, nomor urut 9, sebagai perwakilan dari kelompok 2, akan membawakan hasil diskusi kami tentang soal dalam LKPD bakteri nomor 2. Dan yang ketujuh, ada ribosom sebagai tempat untuk sintesis protein. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, untuk struktur sel dari bakteri ini ya, ini berbeda dengan sel yang mungkin sudah kalian pelajari, yaitu sel eukariotik ya. Kalau bakteri ini dia masuk ke sel prokariotik. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siva Ramadhani, nomor urut 24, perwakilan dari kelompok 4. Berdasarkan jumlah genus bakteri dikelompokkan menjadi 5. Gambar A menunjukkan gambar atritik, gambar B menunjukkan monotritik, gambar C menunjukkan leukotritik. Gambar C menunjukkan amfitrik dan gambar E menunjukkan tetritik. Ya, sudah ya, lengkap ya. Jadi selain tadi bakteri berdasarkan bentuk-bentuknya, bentuk dasarnya, ini tadi di kelompok 4 mempresentasikan bentuk bakteri berdasarkan letak dan jumlah flagellnya. Nah, sekarang lanjut lagi ya, kelompok 5, silahkan. Lukita. Ya, di-on-kan kamera sudah belum? Lagi? Ya? Kelompok 5 dari Syagi ya? Silakan. Berdasarkan pewarnaan bentuk dan itu ada 2 tipe bakteri. Ini memiliki lapisan yang tebal tersusun atas kompleks protein dan gula, memiliki satu lapisan lemak, mudah dilemahkan dengan antibiotika, dan memberikan reaksi warna ungu dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif yaitu Lactobacillus sp untuk pembuatan yogurt dan gitu. Agak kurang jelas ya teman-teman ya. Ya, nanti saya jelaskan lagi di belakang ya. Terus lanjut kelompok berapa? 6 ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di-on-kan dulu kameranya bisa. Sudah, Bu. Ya, Sylvia. Oke. Di kebawahkan nggak kelihatan mukanya. Ya, cukup. Ya. Ya, Sylvia, silahkan kelompok 6. Perwakilan dari kelompok 6. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami untuk menjawab
pertanyaan dari nomor 5C, C, dan 5B. Untuk nomor 5B, jelaskan klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Jawabannya, jumlah bakteri memperoleh makanan dengan membuatnya sendiri disebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. Sudah semua ya. Akan juga mau ada yang bertanya ke sini ya. Saya mulai untuk verifikasi, untuk mengklarifikasi jawaban atas pertanyaan yang ada di LKPD ya, dari diskusi kalian. Tadi yang pertama itu kita membahas tentang Archaebacteria dan Eubacteria ya. Nah, kalau kalian masih ingat ya, pas kemarin di bab klasifikasi, itu ada klasifikasi 6 kingdom ya. 6 kingdom masih ingat ya? Dia suka di lingkungan yang ekstrim. Nah, berdasarkan habitatnya itu, jadi kelompok ini dibagi jadi 3 kelompok lagi, yaitu ada metanogen, ada halofil, ada termofil ekstrim. Ya, nomor 1 ini ada metanogen, jadi Archaebacteria yang dia bisa menghasilkan gas metan ya, disebut kelompok metanogen. Tidak jauh-jauh dari namanya metanogen, metan gas metan ya, gitu ya. Paham ya untuk 3 kelompok ini? Paham? Lanjut ya. Paham, Bu. Oke, ya. Jadi pembedanya pertama dari habitatnya, ya. Terus yang kedua itu dinding selnya. Ya, kalau dinding selnya si Archaebacteria dia tidak punya peptidoglikan, tapi dengan senyawa lain. Kalau yang Eubacteria dia punya peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu apa? Kita bahas setelah ini ya. Nah, kita bahas ke karakteristik dari Eubacteria dulu ya. Nah, ukurannya jelas masih mikroskopis ya. Terus dia punya peptidoglikan ya. Peptidoglikan itu sebagai penyusun dinding selnya. Terus bagian luar tadi juga biasanya kalian bisa amati ya, ada yang seperti rambut-rambutnya atau pili ya, atau seperti tali panjang ya, atau flagel ya. Kalau pili ini digunakan untuk menempel di substrat ya. Kalau si flagel digunakan untuk bergerak ya, untuk alat geraknya gitu. Itu untuk struktur sel bakteri ya. Ada pertanyaan? Enggak apa-apa kalau mau tanya. Tidak, Bu. Ya, jelas ya? Jelas untuk struktur bakteri dan cirinya? Jelas, Bu. Dan klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gramnya. Sudah pernah dengar sebelumnya pewarnaan gram? Belum. Belum ya? Ya. Sudah. Sudah ya? Tadi yang sudah di mana? Di internet. Dengan pewarna-warna ungu ya, kristal violet ya. Lalu ditambah dengan, sebelum ditambah dicuci dulu. Jadi dicuci dengan air mengalir dulu. Jadi setiap tahap dicuci dengan air mengalir. Terus ditambah dengan iodin untuk memperkuat warna. Ya, dari eksperimen, bakteri itu hasilnya warnanya merah ya, maka bakteri itu masuk ke bakteri gram negatif. Kenapa bisa berbeda? Kenapa? Ada yang bisa menganalisis? Kalau kamu lihat dari struktur dinding selnya nih, dari apanya? Yang menyebabkan mereka berbeda hasil gitu, berbeda warna. Silahkan. Karena kalau gram positif punya peptidoglikan yang tebal, kalau gram negatif peptidoglikannya tipis. Iya, tepat sekali ya. Tadi jawaban dari siapa? Andini. Andini ya. Ya, kalau untuk yang gram positif, kamu lihat ini ya, ini seperti atau sepotong kue ya. Seperti sepotong kue ini. Nah, ini yang bagian ini disebut dengan peptidoglikan tadi sebagai dinding selnya bakteri. Ini yang gram positif. Kalau yang negatif, kamu lihat ini ya, hanya tipis saja. Kalau yang positif tebal ya. Nah, jadi untuk yang gram positif, dinding selnya itu tebal. Jadi, saat
dia ditambah dengan safranin ya, tidak begitu masuk ke dalam. Jadi warnanya tetap ungu. Beda lagi dengan yang gram negatif, kan dinding selnya atau peptidoglicannya tipis, ya kan? Dan tambahan lagi, untuk yang dinding sel dari bakteri gram negatif, dia punya lapisan lemak di luarnya. Jadi, saat dicuci dengan alkohol ini, kan ada pencucian dengan alkohol. Terus, lunturlah itu ya, lemaknya. Karena juga tipis, saat ditambah dengan pewarna tandingannya yang warna merah ini, jadi bisa masuk ke dalam dan menampakkan atau memunculkan warna merah. Cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, aerob berarti dia butuh oksigen, anaerob berarti tidak butuh oksigen ya, sedangkan anaerob ada anaerob fakultatif, ini dia bisa hidup dengan atau tidak adanya oksigen. Kalau obligat ya, berarti ya dia kalau ada oksigen mati ya, jadi dia tidak butuh oksigen untuk hidup. Ya, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di channelnya boleh ya? Ya. Baik, Bu. Kita mempelajari apa itu Archaebacteria ya, Eubacteria, lalu struktur dan ciri dan juga klasifikasinya ya. Coba Ibu minta perwakilan salah satu anak apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Coba buatlah kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Pada pertemuan pertama, materi bakteri, saya mempelajari tentang ciri dan struktur bakteri serta klasifikasi bakteri. Yang pertama adalah Archaebacteria memiliki persamaan dan perbedaan dengan Eubacteria, yaitu mereka sama-sama makhluk hidup prokariotik, namun memiliki habitat hidup yang berbeda. Untuk Archaebacteria, mereka hidup di lingkungan yang ekstrim, sedangkan Eubacteria mereka hidup di lingkungan kosmopolit, seperti hidup lingkungan manapun. Yang kedua adalah sel bakteri merupakan sel prokariotik, di mana sel ini memiliki membran inti sel, sedangkan untuk organel sel, mereka memiliki dinding sel, DNA, mesosom, teli, dan flagel. Yang ketiga adalah karakteristik bakteri berdasarkan pada kebutuhan oksigen. Ya, terima kasih sudah disampaikan untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk sesi selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Microsoft Teams ya, sudah saya setting kapan waktu pengerjaan ya, setelah ini ya, dan sampai batas waktu kapan. Dan jangan lupa untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan di assignment yang sudah saya buat ya. Terus ada tambahan lagi setelah ini, kalian juga buatlah refleksi pembelajaran ya, yang linknya akan saya share setelah kalian mengerjakan evaluasi ya. Saya tutup sampai di sini ya, sampai ketemu pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang reproduksi bakteri ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.